Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita membahas tentang mimpinya kakak yang judulnya Tugasku sebagai Petugas Mimpi. Baik, kita tonton dulu videonya kak ya. Oke. Di sini dulu kak, bisa diceritain kak, waktu dulu ketika kakak bermimpi itu kan usia kakak kira-kira kapan itu kak? Tahun 95 dari 76 berapa tahun tuh? Pokoknya saya masih remaja dah. Mungkin antara SMP atau SMA SMA kak ya? kayaknya. Mungkin SMA. sekitaran SMA kak Iya, ya. iya. Nah terus dalam mimpi itu kakak, apa yang kakak rasain ketika kakak melihat dua penjaga itu? Wajahnya kayak apa kak, kedua penjaga itu? Pemuda wajahnya itu mau bilang Indonesia, enggak kayak Indonesia, tapi lebih ke Arab atau campuran Arab atau bule kayak gitu. Orang barat Orang maksudnya barat ya? gitu. Campuran begitu, Dia tinggi-tinggi kembar begitu. apa gimana? Dia Kembar kembar ya? rupanya ya. Terus kekar gitu Seperti pinang dibelah dua dah mukanya itu. kak? Badannya sama, ada persis Persis itu. ya? Ya, persis Masya sama Allah. gitu. Pada saat itu kakak nggak tahu kalau itu siapa? Enggak. Cuman yang saya rasain di situ mereka pengawal di situ. Pengawal ya? Pengawal, tapi kalau pengawal kan dia mengikuti orang yang dikawal. Iya. Tapi dalam rasa di mimpi ini dia pengawal, tapi pengawal ini saya mengikuti mereka kemana mereka mengajak saya berjalan gitu. Seperti saya harus mengikuti mereka, apa yang mereka ada yang memerintahkan mereka berdua gitu. Masya Allah, ya. Seperti itu. Jadi makanya saya lihat mereka itu sangat patuh sekali di situ, dan saya harus mengikuti mereka di situ. Kemana mereka mau mengajak saya berjalan gitu. Cuman mereka itu pada saat itu masih misteri ya kak ya, buat kakak saya belum tahu. belum. Dan kemudian ketika kedepannya saat kakak sudah mulai memahami Al-Quran, baru apa yang kakak sadari ternyata mereka itu siapa gitu loh. Ternyata mereka itu yang saya sadari setelah sekian lama, setelah saya mimpi sambungannya ya. Iya. Baru saya sadar sekarang ini udah saya sadar dari tahun 2019 bulan Januari itu. Saya mimpi tentang stempel itu. Dari situ saya tersadar bahwa mereka berdua itu adalah malaikat yang menyerupai dirinya menjadi seorang pemuda gitu. Dua orang pemuda gitu ya. Masya Allah. Oke, kita lanjutin nih, seru nih. Berarti kembar ya ternyata. Kalau dua malaikat berwujud manusia ya. Sampai mungkin aku nggak bisa bedain ya mana yang satu dan yang lainnya. Yang jelas mereka berdua. Jadi di gurun pasir di malam hari ya kak ya. Lalu pada saat itu kakak merasa mengantuk dan tiba-tiba mereka menyiapkan dipan sederhana ya? Iya, langsung menyiapkan sederhana dipannya, enggak dia mewah seperti beton, enggak, sederhana sekali gitu. Dalam rasa saya kesederhanaan di dunia ini kita enggak membutuhkan yang mewah atau apa, pokoknya kalau kamu bisa tidur aja ada gitu, nyenyak dimanapun di situ. Masya Allah. Iya, tidur dah gitu, enggak, jangan mencari kemewahan seperti itu yang saya rasain di situ ya, kesederhanaan. Nah terus di sini yang unik di sini kakak tertidur. Padahal ini tertidur padahal di dalam mimpi. Ya. Kakak bermimpi, di dalam mimpi kakak tertidur. Lalu di dalam mimpi itu setelah tidur tuh kakak bermimpi. Jadi mimpi di atas mimpi begitu ya. Mimpi berlapis. Baik, kita lanjut dulu kak. Dulu saat saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu saya melihat diri saya tertidur seperti itu dia. Baru saya dengarkan suara itu berkata di situ. Nah, saya lihat diri saya tertidur di situ. Intinya di sini kakak, ketika kakak posisi kakak yang pertama kan kakak tidak melihat diri kakak dari seperti mata kamera gitu loh. Iya. Tapi ketika setelah kakak tertidur tiba-tiba saya melihat diri saya tertidur. Ya, kakak bisa melihat diri kakak yang sedang tertidur itu di padang pasir. Ya. Dan kakak melihat berarti tiga ya, kakak dan kedua pemuda itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini yang seperti kakak ceritain tadi ya, kakak bermimpi di gurun pasir
tidur ya. Iya. Lalu kakak terbangun, tetapi ini masih di dalam mimpi ya kak ya? Iya. Masih di dalam mimpi. Nah jadi di sini yang masya Allah sekali kak, kakak menceritakan bahwa ada suara dari langit yang jauh dari atas langit yang mendekati kakak yang sedang tertidur ini kak. Coba bisa dijelaskan seperti apa kak? Adegannya kan saya lihat diri saya tertidur waktu di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat dua pengawal itu, dua pemuda itu. Saat suara itu datang, tapi suara itu yang punya suara itu jauh di atas sana gitu. Tapi suaranya nyampe ke di mana saya berarti di situ tertidur kakak gitu. Merasa pemilik suara itu enggak turun? Enggak. Suara itu ada di atas sana gitu, tapi suaranya nyampe ke bawah gitu. Sampai ke, bukan hanya di tempat saya aja, di keseluruhan gitu lingkungan itu, sampai mungkin bisa saya gambarkan di sini bumi. Bumi itu agak agak cekung sedikit gitu ya. Saya lihat di situ namanya aura di gambaran di padang pasir itu kan sangat terlihat. Pokoknya suara itu sampai menggema di situ di seluruh wilayah itu gitu. Gitu dia. Terus sikap pemuda itu ketika suara itu mau datang tuh dia udah tahu. Mereka rasakan itu suara yang punya suara itu akan berbicara gitu. Mereka langsung seperti sebagaimana para tentara atau apa gitu kan, ketika pemimpinnya datang gitu kan, mereka langsung siap siaga, tertunduk gitu. Tapi dia ini tertunduk, sikapnya patuh sekali gitu. Kalau tentara kan begini tegap dia, kalau ini enggak, dia tegap tapi agak begini gitu. Terlihat sekali gitu ketundukannya, kepatuhannya itu, ketaatannya itu terlihat sekali di situ. Penggambarannya. Terus seperti apa suara itu kak? Indah atau bagaimana kak suaranya? Apa tegas? Kalau misalnya digambarkan seperti angin. Kalau manusia kan kita berbicara dengan, misalnya saya bicara dengan Side, saya tahu ini suara identik suaranya Side. Misalnya suaranya Yuyun identik, saya tahu gitu suaranya itu suaranya Yuyun gitu. Walaupun saya tidak lihat orangnya. Nampak gitu, nampak jelas walaupun tak terlihat gitu. Nah, kalau suara ini saya kan tidak tahu siapa yang berbicara, tapi langsung saya rasakan di situ dialah gitu, dialah yang pemilik ini seluruh alam semesta ini gitu yang saya rasain di situ. Dan dia ndak gimana ya, ndak bisa saya gambarkan gimana suaranya itu, bentuknya itu, bahasanya itu, tapi maksudnya dia ndak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tapi saya paham gitu apa yang dia ucapkan, tapi lebih ke condong saya memahami apa yang dia sampaikan seperti bahasa Indonesia, bahasa saya gitu. Indah ya saya memahaminya gitu. Indah, sangat luar biasa indah, ya ndak ada yang menyamai suara itu gitu. Masya Allah. Dengan suara manusia atau apa itu enggak gitu. Dia berbeda gitu. Dan pada saat itu ketika kakak masih SMA itu, kakak tahu pemilik suara itu siapa ketika kakak terbangun gitu? Saya belum saya ingin mengatakan itu suara Allah, tapi saya tidak berani. Tapi gitu. fitrah kakak mengatakan demikian. Iya, lebih condong begitu. Tapi saya tidak berani gitu. Kenapa? Karena siapalah saya gitu. Siapalah saya yang Allah mau berbicara langsung dengan saya gitu. Saya tidak berani gitu. Tapi saya tetap mengingatnya gitu. Mimpi ini saya tetap mengingatnya. Mungkin karena memang Allah lah yang melekatkan ingatan saya itu gitu. Masya Allah. Jadi karena saya tidak tahu kedepannya bagaimana gitu kan, hanya Allah yang tahu kan perjalanan hidup hamba-hambanya gitu. Begitupun saya tidak tahu gitu. Sampai akhirnya sekarang ini baru saya menyadari gitu, dari beruntunnya mimpi-mimpi banyak sekali mimpi-mimpi yang diberikan. Saya bisa mengaitkannya mimpi yang ini dengan yang akhir-akhir ini, Masya Allah baru saya memahami maknanya gitu, maksud dari kenapa saya sering bermimpi, maksudnya mimpinya sangat bermanfaat lah gitu dalam diri saya sendiri lah khususnya gitu. Masya Allah. Kita lanjut lagi kak ya. Jadi
Nah, berarti ketika kakak terbangun di dalam mimpi itu, kakak duduk sambil mikir gitu ya, kayak terkejut dengan seperti biasa bagaimana orang baru bangun itu kayak gitu dah rupa tapi saya. Ini di dalam mimpi. Iya, di dalam mimpi. Gimana biasanya orang bangun tidur ya kayak gitu dah rupa saya bangun gitu, kaget ya. Tugasku sebagai petugas mimpi, saya bilang gitu, saya ngomong begitu dah seperti biasa aja, orang kaget gitu kan, bangun-bangun inget mimpinya gitu. Saya ngomong sendiri di dalam mimpi itu, tugasku sebagai petugas mimpi gitu. Tapi setelah ngomong itu saya diajak berjalan, saya nurut gitu. Pokoknya padahal saya enggak tahu siapa mereka, tapi di adegan di mimpi itu saya patuh gitu, saya ikutin kemana mereka pergi membawa saya. Tapi yang terkesan apa yang akan saya jalanin di situ itu ya harus saya jalanin gitu, kemana mereka mau mengajak saya di situ gitu. Apakah saya misalnya kan dalam perjalanan hidup orang kan dikasih ujian atau apa mungkin seperti itu gitu, mampu jalanin atau enggak, lulus atau gagal, seperti itu. Ridho terhadap qada dan qadar mungkin ya. Jadi masya Allah. Jadi itu mimpinya kakak, dan seingat kakak ini pertama kalinya suara itu berkata kepada kakak ya, dan sebelumnya memang enggak ingat ya. Belum, enggak ingat. Tetapi yang paling kakak ingat ini pertama kalinya suara itu yang datang dari sangat jauh dari atas langit berbicara pada kakak ya, dan kalimat pertamanya kan, kujadikan kamu sebagai petugas mimpi. Nah, dan ketika kakak terbangun itu kan masih SMA kak ya. Terus kakak bagaimana gitu, nggak kepikiran itu suaranya petugas mimpi maksudnya apa gitu, gimana? Saya saya kepikiran kan dari awal setelah saya mimpi bintang berekor itu kan, saya sering bermimpi gitu. Tapi yang paling melekat pertama dia masya Allah kayak seperti memang begitulah cara Allah ya, melekatkan ingatan hambanya ya, yang dia kehendaki, siapa yang dia kehendaki. Dimana mimpi bintang berekor itu Allah lekatkan gitu, saya masya Allah lah gitu kan, sangat indah luar biasa sekali mimpi itu kan. Saya takjub lah di situ. Nah, lagi di mimpi kedua tentang mimpi Rasulullah itu masya Allah lebih luar biasa lagi gitu yang saya rasain. Ada mimpi-mimpi yang lainnya, tapi yang paling mengena, yang paling tidak bisa saya lupakan yaitu karena sangat spesial sekali gitu. Lagi lama-lama saya banyak juga mimpi-mimpi di situ, tapi saya ndak saya abaikan lah gitu. Karena saya ndak mau berlarut-larut dalam mimpi gitu, hidup dalam mimpi gitu. Sampai saya kadang sering ngingetin diri saya, pas saya bangun, saya bermimpi, saya bicara sendiri kadang gitu kan. Terus saya nasehatin jangan terlalu larut dalam mimpi gitu. Tapi tetap tapi ini yang bintang berekor, mimpi tentang Rasulullah itu sangat spesial sekali, itu tetap saya pegang gitu, jadi tetap saya ingat gitu. Makanya bagaimana itu yang saya rasain sangat spesial sekali. Nah, saat mimpi tentang ini, petugas mimpi ini dengan suara itu saya rasakan dia bertahap-tahap gitu. Yang pertama bintang berekor itu masya Allah, kedua masya Allah lagi tentang Rasulullah, yang ketiga mimpi petugas mimpi ini yang ada suara ini berkata itu lebih luar biasa lagi, masya Allah yang saya rasakan lah gitu. Ya masya Allah ya. Jadi dan sekarang setelah kakak sudah mulai belajar tentang ilmu agama lebih dalam lagi, hikmah apa yang kakak sadari sekarang dari mimpi itu kak? Karena kan tentu saja tidak ada yang Allah berikan itu yang sia-sia, tentu ada manfaatnya kayak gitu, dan tugas kita di sini mengambil manfaat atau ibroh itu agar kita memudahkan kita untuk menuju kepada satu-satunya tujuan kita yaitu surga gitu loh. Nah, jadi di sini kan tentu saja orang yang diberikan mimpi yang baik, kendati itu kakak kan saat ini alhamdulillah mimpi kakak sudah lebih dari 1000 mimpi, dan kakak tentu saja sangat menyadari bahwa diberikan lebih dari 1000 mimpi itu sama sekali nol garansi bahwa kakak pasti akan selamat. Tidak ada garansi bahwa diberikan mimpi kakak pasti masuk surga langsung. Tidak, tergantung dengan amalan kita masing-masing ya kak ya. Karena mimpi
bukan garansi. Yang garansi itu adalah bagaimana kalau kita atas rahmat Allah, bagaimana kita tetap istiqomah, tetap bersabar, tetap menjalankan aturan-aturan Allah, dan karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita di masa depan gitu kan, dan makanya dari situ kita tidak pernah merasa berbangga diri memiliki mimpi-mimpi, apalagi itu lebih dari 1000, bahkan sebagai pecutan yang seharusnya menjadikan kita itu lebih takut lagi seperti itu. Karena kita sudah dikasih motivasi, tentunya rasa takut, rasa malu kepada Allah itu harusnya lebih besar lagi. Karena 1000 mimpi itu bukan garansi bahwa kita pasti akan selamat seperti itu. Karena itu hanya berupa motivasi ya Kak ya. Petunjuk itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dan bagaimana kita istiqomah dalam menjalaninya selama kita hidup. Ya, jadi gitu kalau menurut saya gitu Kak. Masya Allah ya, setelah perjalanan itu, karena saya kan belum tahu gitu dahulunya bahwa mimpi-mimpi ini juga termasuk petunjuk gitu, petunjuk untuk yang mengarahkan saya untuk selalu mengingat Dia, kembali kepadanya dengan mengikuti Al-Quran. Saya belum tahu arah tujuan, bagaimana cara saya mengikutinya. Kadang saya lebih condong dengan lingkungan saya sendiri, pergaulan saya gitu, pergaulan saya gitu. Walaupun Allah sering memberikan saya mimpi, itu mimpi yang benar, yang baik gitu, tapi saya tidak serta-merta mengikutinya dahulunya, dan banyak ujian hidup yang memang benar gitu. Masya Allah, Allah itu benar dengan perkataannya bahwa Dia tidak pernah menzalimi hamba-hambanya gitu. Ketika hambanya itu banyak menghadapi cobaan hidup atau kesengsaraan atau apa, itu karena dia zalim pada dirinya sendiri, dan saya pun tak luput dari itu. Saya pun mengalami jatuh bangun dalam kehidupan saya, dan saya pun dalam menuju mencari kebenaran gitu, petunjuk dari Al-Quran gitu, saya berusaha untuk kembali pada itu, bertobat begitu, dalam tahap bertobat lah, dalam bertobat ya. Dan tentunya saat ini pun kita juga sama-sama berusaha istiqomah dalam tobat ya Kak ya. Jadi kita insya Allah saling menguatkan satu sama lain. Alhamdulillah, begitu indah sekali ya jadi hikmah mimpi ini dan mimpi-mimpi yang sebelumnya Kak ya. Baik, mungkin sekian dulu kita pembahasan tentang mimpi, petugas mimpi ini. Insya Allah lain kali kita sambung di mimpi berikutnya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.